Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Suci Rahmasari, mahasiswi Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program studi S1 Teknik Biomedis, dengan NIM 211080005. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum kimia dengan judul praktikum reaksi kimia logam. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat melakukan percobaan dan memahami terkait proses reaksi kimia yang terjadi pada logam berupa reaksi pertukaran atau displacement reaction. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, pipet tetes berukuran 5 ml, Erlenmeyer berukuran 250 ml, larutan koper 2 nitrat 0,1 molar, asam klorida 0,1 molar, perak nitrat 0,2 molar. Dan kemudian ada logam zinc, magnesium, dan timbal. Pada percobaan ini, saya menggunakan laboratorium virtual yang dapat diakses pada laman CHEM Collective. Reaksi pertukaran atau displacement reaction adalah reaksi kimia yang terjadi ketika suatu atom atau ion dari suatu senyawa digantikan oleh atom atau ion dari senyawa lain. Baiklah, agar lebih mudah memahami tentang reaksi pertukaran, kita akan melakukan percobaan dengan percobaan pertama, yaitu dengan menggunakan larutan koper 2 nitrat dengan logam zinc. Pertama-tama, ambil larutan koper 2 nitrat menggunakan pipet tetes sebanyak 2 ml. Setelah itu, tuangkan larutan tersebut ke dalam Erlenmeyer. Lalu, tambahkan logam zinc seberat 2 gram dan amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan percobaan, dapat terlihat bahwa setelah larutan koper 2 nitrat ditambahkan dengan zinc, terjadi perubahan suhu dan perubahan pH. Hal ini menandakan bahwa terjadi reaksi pada larutan tersebut. Larutan terus menurun hingga akhirnya berhenti dengan sebesar suhu dan tingkat pH sebelumnya. Berhentinya perubahan suhu, pH, dan konsentrasi pada atom-atom yang ada di larutan menandakan bahwa reaksi kimia pada larutan tersebut sudah berhenti. Setelah reaksi ini berhenti, dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan molaritas pada beberapa atom dan ion, yaitu pada ion CO2+, yang semula sebesar 0,1 molar pada akhir reaksi, itu tidak ditemukan. Kemudian, Zn2+, yang sebelumnya tidak ada, atau 0 molaritasnya, setelah reaksi selesai sebesar 0,1 molar. Dan ditemukan logam Zn dan Cu berwujud solid, yaitu Zn yang sebelumnya 2 grams berkurang jumlahnya menjadi 1,986 grams, dan Cu yang sebelumnya tidak ada dalam bentuk solid ditemukan seberat 0,012 gram. Kedua, yaitu dengan menggunakan larutan koper 2 nitrat dan logam magnesium. Dengan mengulangi langkah yang sama, ditemukan bahwa juga terjadi perubahan temperatur atau suhu, pH, dan konsentrasi pada ion-ion penyusun larutan. Pada akhir reaksi, dapat kita temukan terdapat Cu2+ sebesar 0 molar dan magnesium 2+ sebesar 0,1 molar. Kemudian ada logam magnesium sebesar 0,1 grams dan Cu 0,012 grams. Nah, percobaan yang ketiga yaitu menggunakan larutan koper 2 nitrat dan timbal. Dengan menggunakan langkah yang sama seperti percobaan sebelumnya, ditemukan bahwa terjadi perubahan suhu, pH, dan molaritas ion-ion penyusun larutan. Setelah reaksi berakhir, dapat kita lihat terjadi perubahan pada komponen-komponen penyusun larutan yang ditampilkan pada tabel berikut. Lalu percobaan yang keempat, larutan asam klorida dan logam zinc. Dengan mengulangi langkah yang sama,
tidak ditemukan perubahan apapun baik dari pH, suhu, dan konsentrasi pada ion-ion penyusunnya. Untuk percobaan yang kelima yaitu asam klorida dan logam magnesium, juga tidak ditemukan perubahan apapun dari segi pH, temperatur, dan juga molaritas. Lalu selanjutnya percobaan yang keenam yaitu dengan menggunakan larutan asam klorida dan logam timbal. Pada percobaan ini juga tidak ditemukan perubahan apapun. Selanjutnya, pada percobaan yang ketujuh, yaitu dengan menggunakan perak nitrat dan zinc, dan dengan mengulangi langkah yang sama seperti percobaan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa setelah larutan ditambahkan dengan zinc, terjadi perubahan suhu dan pH pada larutan. Lalu, setelah reaksi berakhir, dapat kita lihat bahwa terdapat Zn2 plus 0,1 molar, P plus 0 molar, dan terdapat Zn dalam bentuk solid sebesar 1,98 gram dan Ag seberat 0,043 gram. Percobaan yang ke-8 yaitu dengan menggunakan larutan perak nitrat dan magnesium. Pada percobaan ini dapat kita lihat bahwa ketika direaksikan terjadi perubahan suhu dan pH pada larutan. Hasil akhir dari reaksi ini dapat dilihat pada tabel atau gambar berikut. Terakhir, pada percobaan ke-9, yaitu dengan menggunakan larutan perak nitrat dan timbal, dapat kita lihat bahwa saat direaksikan terjadi perubahan suhu dan pH. Lalu kemudian pada akhir reaksi terdapat perubahan pada konsentrasi ion-ion penyusunnya yang ditampilkan pada tabel di gambar berikut. Agar lebih mudah dalam menganalisis data, hasil pengamatan tadi terdapat pada tabel berikut. Berdasarkan percobaan, reaksi yang terjadi secara spontan yaitu terdapat pada reaksi larutan koper 2 nitrat dengan zinc, koper 2 nitrat dengan magnesium, koper 2 nitrat dengan timbal, lalu perak nitrat dengan zinc, perak nitrat dengan magnesium, dan perak nitrat dengan timbal. Sedangkan yang tidak terjadi reaksi spontan terdapat pada larutan NaCl yang ditambahkan dengan Zn, Mg, dan Pb. Selanjutnya, informasi komponen larutan sebelum dan setelah reaksi terdapat pada tabel. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa pada percobaan pertama, kedua, dan ketiga, sebelum direaksikan terdapat Cu2 plus 0,1 molar. Namun setelah direaksikan, Cu berubah menjadi wujud solid. Dan untuk tiap-tiap logam Zn, Mg, dan Pb sebelum direaksikan masih berbentuk solid, dan setelah direaksikan terdapat dalam wujud aquos. Pada percobaan 4, 5, dan 6 yaitu dengan menggunakan larutan asam klorida tidak terdapat perubahan pada sebelum dan setelah direaksikan. Lalu pada percobaan yang ke-7, ke-8, dan ke-9 terdapat Ag plus 0,1 molar sebelum direaksikan. Namun setelah direaksikan, Ag ditemukan dalam wujud solid. Dan logam Zn, Mg, dan Pb pada sebelum direaksikan terdapat dalam wujud solid, namun setelah direaksikan ditemukan juga dalam wujud aquos.
Berdasarkan informasi tersebut, dapat kita tuliskan persamaan reaksi tiap-tiap percobaan yang ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, reaksi pertukaran terjadi pada larutan koper 2 nitrat dan perak nitrat. Pada larutan koper 2 nitrat, ion Cu2+ digantikan oleh logam Zn, Mg, dan Pb. Hal ini dapat terjadi karena logam tersebut memiliki tingkat reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion Cu2+, sehingga masing-masing logam Zn, Mg, dan Pb berikatan dengan NO3- membentuk larutan, dan ion Cu2+ berubah wujud menjadi solid. Pada larutan perak nitrat, ion Ag+ juga digantikan oleh logam Zn, Mg, dan Pb. Hal ini dapat terjadi karena logam tersebut memiliki tingkat reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ion Ag+, sehingga masing-masing logam Zn, Mg, dan Pb berikatan dengan NO3- menjadi larutan, dan ion Ag+ berubah wujud menjadi solid. Adapun yang tidak mengalami reaksi pertukaran yaitu adalah larutan NaCl yang ditambahkan logam Zn, Mg, dan Pb. Reaksi pertukaran tidak terjadi karena logam tersebut memiliki tingkat reaktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan natrium. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu reaksi pertukaran adalah reaksi kimia yang terjadi apabila unsur yang memiliki tingkat reaktivitas lebih tinggi menggantikan unsur lain di dalam suatu senyawa dengan reaktivitas yang lebih rendah. Demikianlah presentasi laporan praktikum mengenai reaksi kimia pada logam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.